Aduh, aduh, aduh. Jangan berantem lagi, kalian jangan keterlaluan, kalian. Orang lemah, biaya operasi adikmu saja tidak bisa bayar. Kamu sok apa sih? Aku memang lemah, asalkan bisa menyelamatkan adikku. Aku rela menyerahkan tubuhku. WK. Bos, ini orang yang kutemukan, Jusu. Postur kalian mirip, rencana ganti wajah kali ini. Pasti bisa menipu semua orang. Orang tua sudah meninggal, tidak punya kekuasaan, sudah mentoh. Dasar idiot seperti dia harusnya berterima kasih kuberi kesempatan ini. Bisa jadi tumbal bos adalah kehormatannya, tapi Anda berkorban. Untuk organisasi. Aduh. Asalkan bisa lewati masa sulit ini, biar tim khusus tangkap. SI idiot ini. Taktik keluar dari kepompong ini tidak akan sia-sia. Xiaoying, ini satu-satunya hal yang bisa kakak lakukan untukmu. Operasi bos sangat sukses, hanya saja. Jusu punya adik perempuan. Operasi butuh biaya, jika uangnya keluar dari perusahaan. Bisa mencurigakan. Biaya operasi berapa? 200.000. Jusu ini benar-benar sampah. Kukira punya uang banyak. Aku bisa langsung bikin dia mati di meja operasi. Namanya siapa? Yu Ying. Nyawa Juing ini. Anggap saja sebagai bayaran untuk pakai wajah Jusu. Berhenti. Oh, Kekning. Sudah selesai negosiasi? Main-main dengan bos? Keluar. Aduh. Kamu siapa lagi? Bos, sejak kapan suka yang begini? Aku baik-baik, aku tidak bercanda, aku ingat. Melakukan operasi. Kamu siapa? Anda kecelakaan, kata dokter ini efek samping pasca operasi. Beberapa hari lagi akan pulih. Aku tidak ingat apa-apa. Kenapa kamu memanggilku orang tua? Karena Anda adalah bos kami. Wei Minglun. Aku tidak ingat. Kamu ngapain? Jadi bos, jangan lemah seperti ini. Aduh. Kamu ngapain? Aduh. Jangan bergerak. Kamu gila ya? Nona. Bos, setelah keluar dari sini, kata-kata yang merendahkan diri seperti Anda. Jangan diucapkan sama sekali. Anda lupa apa? Aning adalah tangan kanan Anda. Prajurit setia Anda. Aku bahkan tidak tahu nama Anda. Kenapa Anda begitu setia padaku? Bos, Anda lucu sekali. Namaku Rening. Sekarang, biarkan aku tunjukkan kerajaan bisnis Anda. Halo, Tuan Wang, nomor Anda telah terpilih sebagai nomor pemenang. Silakan klik tautan untuk mengambil hadiah Anda. Kinerja kalian bertiga paling buruk, bisa ditingkatkan tidak? Jangan tutup, Tuan Wang. Halo. Kamu mau mati? Aku sudah mengincar selama 2 minggu, domba gemuk ini kamu lepaskan begitu saja? Aduh. Jangan memukul orang. Bos, anak ini sudah 2 minggu di sini, tidak ada hasil. Baru saja melepas domba gemukku, aku tidak memukulnya. Tidak bisa patuh. Tempat ini kan sarang penipuan. Kamu masih berharap mereka kerja 996.007? Apa maksudmu? Aku tidak. Setuju kamu memukul orang. Aduh, bos, aku salah. Bonus bulan ini. Aku tidak mau. Pergi kau, kerja seperti ini masih mau bonus? Jangan memukul orang. Bos. Kalau menyurat menggelanji, wilayah selatan timur kita. Tidak perlu kerja lagi. Jangan melotot padaku. Bos. Aku tidak mengerti. Aku tidak terima. Buka matamu yang begu. Lihat berapa tangan yang bisa kupotong. Geng kalian, grup kita, cepat atau lambat akan bubar. Jadi lebih baik tidak usah kerja, bos ini. Siapa yang mau jadi? Silakan.
Bos marah, cepat minta maaf. Ya, maaf bos, aku pasti kerja keras. Bos, aku salah, kasih aku satu kesempatan. Aku tadi ngomong sembarangan. Kalau salah langsung perbaiki, itu teman yang baik. Ayo pergi. Kakak, tadi terima kasih ya. Sudah kubilang panggil aku Aning, kamu tidak perlu bilang terima kasih padaku. Baik. Aning. Barusan kamu melepaskan yang baru datang. Kalau Lin Xincheng ribut, kamu mau bagaimana? Hang. Aku mana tahu harus bagaimana. Tunggu saja perkembangannya. Atau, aku langsung saja dia. Aduh. Jangan keluarkan pisau, kamu kan cewek. Setiap hari berantem, pantaskah? Aning bersedia membantu bos menyelesaikan semua masalah. Selesaikan masalah apa? Aku kasih tahu, di dunia ini. Bukan cuma membunuh satu cara. Lakukan kamu. Wei Mingluen, Hei Sarpejingen. Kalian berdua, berani ikut aku melakukan yang besar? Lakukan. Baik. Saya Pa? Kak Cheng. Ini bukan orang yang paling diandalkan bos? Kak. Minya pe? Oh, jangan lupa nanti toiletnya disapu. Kak Cheng, aku ikut juga ya. Aku mau ikut Kak Cheng. Jangan, kamu kan orang yang diandalkan bos, ikut aku. Apa gunanya? Kak Cheng, aku tidak kenal bos manapan. Aku hanya kenal Kak Cheng. Kenapa aku harus percaya kamu? Kamu bantu aku mengkilak reneng. Aku anggap kamu bergabung. Siapa di dalam? Cepat-cepat. Kaklun, Ngapain? aku performa jelek, bantu semua orang bersihkan toilet. Kamu menatapku kenapa? Kaklun, Aduh, pelan-pelan. Kak, beneran gak tahan? Bos. Hah? Sekarang di hatimu cuma ada Kak Ning, dulu. Selalu manggil aku Xiaoyu. Suka banget minta aku pijitin. Dulu, aku beneran kuat tahan, aduh sialan. Ini bedanya apa sama dipukulin? Bos, kulitmu kok nggak rileks sih? Relax? Jadi bos nggak ada yang gampang, aduh. Kalau gitu, hari ini Xiaoyu bikin kamu rileks. Xiaoyu, aku bukan maksud gitu. Kamu nggak bisa lari dari tanganku. Aning, tolong. Lin Xincheng, nggak ada yang ngasih tahu kamu. Sebelum masuk harus tutup pintu dulu. bos, data dan dokumenku dicuri. Maksudnya apa? Dian Terakida Ada Pengkhianat. Pengkhianat? Aduh Lin Xincheng. Kamu gila lagi apa? Jangan-jangan kamu masih mau bela dia? Aku bela siapa? Meisuk. Rening. Kak Ning. Kamu maksudnya apa? Bos, mereka tuduh aku pengkhianat, mau memberontak. Pukulin. Aku bukan pengkhianat. Teriak apa? Kamu laki-laki apaan sih? Kalau marah, marahin aku aja. Nakalin perempuan, itu namanya apa? Kamu bilang dia pengkhianat? Oke, mana buktinya? Masih aja bela dia, siapa yang gak tahu di seluruh perusahaan? Cewek yang agak cantik, semuanya pacar gelapmu. Kamu pantas jadi bos? Lin Xincheng, aku peringatkan kamu. Jangan ngomong sembarangan. Asal ngomong, Jiang Xia. Bilang ke dia. Waktu itu kamu lihat kan? Rening enggik ngadik computer gu, kan? Aku. Lin Xincheng, maksa ngaku ya? Bukti dan saksi sudah ada, bos. Gimana nih? Aning pasti bukan pengkhianat. Pasti ada orang lain yang jadi pengkhianat. Minggar, bukti sudah jelas, masih mau bela dia? Kalau gini caranya, aku gak peduli lagi sama kalian. Kalau gitu, mulai sekarang aku yang jadi bos. Oh, jadi sengaja suruh Xiaoyu. Pijitin aku buat nunda waktu. Terus suruh Jiang Xia bikin kesaksian palsu.
Lin Xin Cheng. Kamu suka banget akting ya? Jiangxia, aku tanya, waktu itu di kamar mandi. Kamu sembunyi apa di toilet? Bicara. Jangan macam-macam. Gerak lagi, aku kirim kamu ke neraka. Ayo, aku bawa kalian tangkap si pengkhianat. Ayo. Ngapain kesini? Katanya mau cari bukti. Di dalam tuh. Bawah. Atas. Wei Minglun, dasar kau mempermainkanku. Hah? Kenapa? Apa masih kurang jelas? Udah pada datang semua kan? Awalnya aku pikir, selama orang gak ganggu aku, kita bisa hidup damai bersama. Tapi nyatanya, malah makin menjadi, maling teriak maling. Bos, rekaman CCTV udah keluar. Jiangxia yang copy datanya. Kak Cheng. Gaya lo maling teriak maling, keren banget sih. Bos, ini bukan maling teriak maling. Emang ada orang. Dengar semua. Kerjaan hari ini. Semua ditunda, kita bongkar habis si pengkhianat. Bos bijaksana. Wei Minglun malah balik serang. Bahkan dapat dukungan. Waduh kakak. Sekarang giliran kita. Wajah. Kemarin kan lo dapat cewek cantik. Kasih ke bos, biar dia yang urus. Gini gak bisa. Aku aja belum sentuh. Udah dikasih ke Wei Minglun. Ini Emaha. Aduh. Nyawa penting atau bawahannya penting? Ya dua-duanya penting. Kalau gitu, lo gak mau hidup, aku yang habisin lo dulu. Biar aku tenang. Ini, aku pergi sekarang. Cepetan. Bos, tak kira kamu benar-benar bisa menangkap pengkhianat. Sepertinya ingatanmu sudah pulih. Lin Xin Cheng si brengsek itu. Harusnya langsung dibunuh, dikurung saja terlalu murah buatnya. Gak, Nggak apa? ingatannya belum pulih, Aning. Aku bukan bos kok, sehari-hari aja aku takut menginjak serangga. Masa bisa membunuh dan membakar? Kamu memang bos kami, Wei Minglun. Udah, jangan dibahas lagi, kepalaku pusing. Sudah baikan sedikit? Atau mau Xiao Yu kembali? Boleh juga. Aning, bukan itu maksudku, lihatlah sehari-hari aku. Apa aku kayak orang begitu? Bos, sudah larut, kubawakan kue untukmu. Nyawaku adalah milikmu. Kamu bukan Wei Minglun, soal ini. Cuma bisa kamu keluhkan padaku, jangan sampai orang lain tahu. Ini cuma akan bikin kekacauan tanpa akhir. Kamu paham? Mana bawa kue? Jelas-jelas mau bunuh aku. Dasar kurang ajar, belum pernah dipukul ya? Nanti lihat bos. Gimana menghajarmu? Ayo saja. Kira aku takut sama dia? Wei Minglun? Gimana kau? Berhenti. Menghajar orang di depan kamar bos. Sudah minta izin bos belum? Kakak Ning, aku salah, Kak Ning. Tolong bicarakan yang baik-baik tentangku. Aku anak buahmu, siap kapan saja. Masuklah. Aku nggak mau masuk. Kebunu kau dasar kurang ajar, sipat sana. Ini yang kalian sebut siasat wanita cantik? Cepatlah. Tunggu, aku mau mikir dulu. Kayaknya tadi kamu ketuk pintu mau kasih buah ya? Kok malah sendiri makan di sini? Mau makan ambil sendiri aja. Mau disuapin bibir gitu? Aku cuma mau ngobrol sebentar. Laki-laki perempuan berduaan di kamar, pasti nggak ada maksud baik. Siapa namamu?
Apa mereka? Menyandarmu buat penipuan telepon? Wei Mingluen, pura-pura lupa APA? Mereka bukan orangmu kan? Kamu yang menculikku? Jangan pura-pura baik. Apa kamu mau melepaskanku? Wah, ternyata kita sepikiran. Aku ini mau melepaskanmu. Jangan lepaskan aku. Coba pikir, kalau sekarang kamu melepaskanku. Orang-orang Linux Science sedang menunggu di luar. Ah, hatiku tulus seperti bulan, tapi bulan malah menyinari selokan. Ngapain? Pokoknya malam ini aku gak mau keluar. WK. Kedua APA? Enggak, aku ketawa karena ternyata aku gak langsung ya sama kamu. Coba bayangin, gadis biasa, pasti udah kabur ketakutan. Tapi kamu sama sekali gak takut. Emang gimana? Aku dari sononya pemberani. Aku perhatikan, kamu ini suka pura-pura alim. Tapi sebenarnya keluarga kamu kaya. Masa sampai di sini kamu masih terlihat cantik, anggun, dan percaya diri? Anggap saja itu pujian. Wah, pasti kamu gak sadar dah berurusan dengan siapa, ya? Bos, kue masih fresh? Ini bukti bakti kecilku. Pergi. Jangan ganggu suasana. Wei Minglun, kamu mau apa? Sudah kubilang, aku mau melepaskanmu. Lantainya gak tinggi. Lompat dari sini pasti aman. Cewek yang tadi di luar akan menangkapmu di bawah. Rupanya kamu sudah siap. Aku akui. Kamu lebih pintar dari yang kubayangkan. Duh nona besar, udah saatnya. Jangan banyak cincong, cepat pergi. Baiklah, aku minta maaf atas nama penculikmu, oke? Maaf. Ini bukan urusanku. Nanti kamu lihat sendiri. Sampai jumpa lagi. Setelah mengantar, Dewa, ini pergi. Sekarang giliran memberantas sisa-sisa anak buah Lin Xin Cheng. Jangan lari. Bos, kenapa bos? Kamu buta ya? Aku udah gak suci lagi. Bukan bos, aku gak nyangka dia berani begitu ke kamu. Buah apa ini? Ini jelas-jelas racun. Bos, kami beneran gak ngapa-ngapain. Bukan aku. Gak peduli. Yang bawa dia kan kamu harus bertanggung jawab. Bukan aku yang bawa, dia tuh. Aku kasih tahu bos, dia yang suruh aku bawa cewek itu. Untuk dikirim ke Anda. Dia tuh. Jangan asal ngomong, lo jebak aku. Stop bentar, aku hitung 123, kita lepas bareng, oke. Ayo, 1, 2, 3, 3, aduh. Kakneng, Lagi apa? Gaya apa ini? Kayak monyet, keluar. wajah. Nggak bisa nemu tenggorokan. Perlu aku ingatkan lagi siapa lo ini? Marah? Mana berani marah sama Anda? Maaf, kalau nggak pura-pura serius, gimana bisa nipu mereka? Bodoh itu. Tahu, harusnya nggak minta maaf sama lo. Aku kasih tahu. Cewek itu emang gak biasa. Aku gak nemu dia di bawah. Hah? Dia pergi sendiri. Kayaknya nanti bakal balik bikin masalah. Udah nggak usah dipikirin, hadapi aja pas ada masalah. Sejak jadi bos, aku nggak pernah tidur nyenyak. Kalau nggak ditangani baik-baik, lo bakal lebih susah tidur. Baru selesai urusan ini, orang-orang pada bingung, lo harus cari cara untuk tenangin mereka. Setelah kehilangan ingatan, akhirnya ketemu juga. Hal yang aku jago. Nggak bisa disangkal. Lo emang bagus, bisa redam kerusuhan. Basmi sisa-sisa musuh, tanpa konflik terbuka. Bersihkan rintangan kita. Aku nggak ngomongin itu. Terus lo ngomongin apa? Tentu aja tenangin orang, beli hati mereka. Aku paling jago ini. Aku yang traktir makan, senang susah bareng-bareng. Nggak nyangka, bocah ini emang ada bakat. Minum satu, gini, aku duluan. Hari ini, kita kumpul bareng senang-senang. Aku harap kalian makan dengan senang, oke?
Ayo, minum sampai mabuk. Senang-senang. Lihat baik-baik, aku habis ini, jangan kayak ikan. Gini deh, aku minum satu, buat kalian. Bos kan orang penting, aku gantiin minum ini. Udah Aning, lo cewek. Ngapain minum di luar, biar aku. Bos, aku nggak bakal mabuk. Ini masih awal, ayo teman-teman. Aku yang ngurus ini. Wei, adikku traktir makan, masih kurang satu sumpit nih. Wah, ini bukan Long Ye dari geng King Long? Angin apa yang bawa Long Ye ke sini? Aku datang hari ini untuk minta penjelasan soal anak angkatku. Anak angkatku Ji Yu King baru pulang dari luar negeri. Langsung kalian culik buat jadi penipu. Muka aku taruh di mana? Long Ye, semua saudaraku ada di sini. Kalau boleh, minta Putri Long Ye sendiri yang tunjuk pelakunya. Kalau memang saudaraku, aku tidak akan membela. Serahkan pada Long Ye. Baik. Yang main-main denganku kan kamu? Wei Minglun. Sudah kubilang kita akan bertemu lagi. Long Ye, maafkan aku karena tidak sengaja melukai putri Anda. Tapi orang yang menculik Putri Long Ye sudah kukurung. Wei Minglun, kamu Tulia? King Er bilang kamu yang main-main dengannya. Ini urusannya cuma bisa diselesaikan denganmu. Long Ye, main-main atau tidak? Putri Long Ye yang lebih tahu. Wei Minglun. Aku sudah hamil anakmu. Apa? Jangan ngaco deh, kakak. Maksudmu? Kamu mau mengingkari? Gak pernah kulakukan, ngaku apa? Kalau kamu Wei Minglun tega. Jangan salahkan King Long kalau balas dendam. Bos, kayaknya mereka sengaja cari masalah. Long Ye. 2 harimau bertarung pasti ada yang terluka. Kita semua. Di sini cari untung, damai itu yang utama. Nggak usah banyak bicara. Aku kasih 2 pilihan. Akui anak ini. Dan nikahi King Er, atau geng King Long akan menghancurkan pesta dinding MU. Kita pergi. Long Ye tunggu sebentar. Kalau geng King Long mau jadi besan, ngapain pakai kekerasan? ITU Renning. Aku. Ada apa? Wei Minglun, karena kamu nggak mau menikahiku. Aku orang yang lebih suka tindakan daripada omongan. Hari ini kita buktikan siapa yang lebih kuat. Berhenti. Nona, kamu baik-baik saja? Ren, ayo kita bertarung lagi. Sudahlah. Anak perempuan berkelahi terus tidak pantas. Long Ye, tolong pertimbangkan bahwa saya diangkat oleh Anda sejak kecil. Sudah bertahun-tahun berjuang untuk Anda, biarkan saya menyelesaikan ini sendiri. Wei Minglun dan wanita di bawahnya. Hubungan mereka tidak jelas, saya tidak tahan melihatnya. Saya mohon, jangan dorong Nona ke dalam lubang api, nikahkan dia dengan saya. Shosun, kamu hila APA? Anak itu adalah anak orang lain. Long Ye, saya mohon, nyekikin jetengin saya. Yosun, kamu membuat saya di luar. Tidak malu dengan wajah tua ini? Saya tahu ini hayalan, tapi demi Nona, saya rela berkorban. Pas Wei. Saya tahu kemampuan judi Anda tak tertandingi. Sepasang telinga bisa mendengar perubahan dadu. Tapi demi Nona, saya ingin menantang Anda. Tidak boleh. Ini juga tidak bol, Rening. Joseon, kamu pikir baik-baik. Kamu menantang dia. Jika kamu kalah, bagaimana bisa memimpin di depan geng?
demi wanita yang dicintai. Bahkan jika kalah. Lalu apa? Passway. Maaf merepotkan Anda, mari kita berjudi. Silakan, kalian berdua. Bagaimana mungkin Yosun menang melawan bos? Yosun, di depan semua orang, menantang saya. Sudah pikirkan konsekuensinya? Bos Wei, saya tidak punya uang, hanya nyawa. Anda bertaruh uang. Saya bertaruh nyawa. Bos kami tidak butuh nyawa sampahmu. Saya tahu nyawa ini tidak berharga, tapi demi Nona, nyawa saya bisa dikorbankan. Joseon, Saya tidak butuh nyawamu, tapi ingat. Kesempatan menantang saya adalah pemberian saya. Tidak perlu, Bos Wei, satu putaran menentukan. Saya pilih Castle. Kebetulan, saya pilih besar. 7 poin. Castle, Joseon menang. Saya menang. Nona, kamu tidak perlu menikah. Wei Mingluan kalah? Tidak mungkin. Jangan bergerak. Kenapa aku kalah? Mereka lebih heboh dariku? Harus menang? Wei Minglun, kau sengaja kalah dari Yosun? Bukan, kakak. Kalah ya kalah. Aku tidak boleh kalah. Kau cuma tidak mau menikahiku. Aku. Baik, sekarang aku bunuh Renning. Lihat kau masih bisa pura-pura tidak tahu? Ching Er. Taruhan ini, King Long tidak mengakui. Siapa yang berkuasa di sini? APA. Long Ye, kita berdua klarifikasi. Ini kan? Taruhan resmi. Kenapa aku kalah harus menikahinya? Aku harus menikahinya? Wei Lauda, hormati Nona besar. Kau jadi pengantin pria, bukan jadi orang bodoh. Ini bukan soal hormat. Jodoh sembarangan itu salah. Perlu kau kasih tahu? Diam. Duduk. Masih kurang malu? Besok malam jam 12. King Long menikahkan putrinya. Wei Mingluan, kau buka pintu sambat penggantin. Aning, mau kemana? Kemari. Aku harus bagaimana sekarang? King Long kali ini sudah siap. Lauda akan dapat istri cantik. Aku tentu untukmu. Siapkan pernikahan. Cemburu? Kau tahu, aku tidak mau menikahi Jiu King itu. Tapi kau bukan Lauda. Juga tidak boleh menyukaiku. Lauda, sadarlah. King Long bukan tipe orang yang mudah menyerah. Kau pikir dia menikahkan putrinya? Sesederhana itu? Aku pikir apa? King Long itu jelas tukang tipu. Dia menikahkan anak angkat, cuma ingin di malam pengantin. Bunuh aku. Baik, bunuh aku, terserah, aku tidak takut. Tapi kita juga tidak punya cara lain, kan? Bisa apa? Dia ingin menggoda aku. Baik, sekarang aku jadi Raja Lalim untuknya. Kamu punya ide? Sebenarnya bukan ide. Tapi Aning, maaf harus merepotkanmu lagi. Aku. Aning, maukah kamu menikah denganku? Apa maksudnya ini? Manajer. Aku besok menikah, rencananya mau pesan tempat di hotel kita. Pesan beberapa meja. Besok kamu menikah? Kamu terlalu terburu-buru, lihatlah kondisi kita ini. Hotel dengan standar tertinggi di kota. Aku tahu, kalau begitu, sewa seluruh hotel ini. Berapa harganya? Oh ya, ada paket pernikahan lengkap? Ada tidak? Di lobi lantai 1, panggil satpam, ada yang mengganggu. Usir dia, lihat siapa yang berani. Bukan, APA maksudnya ini? Maaf. Sewa seluruh hotelmu, 2 juta cukup tidak? Ini terlalu banyak. Ada satu hal yang lupa aku sampaikan. Besok aku menikah dengan 3 wanita. Ya, baju kakak kedua juga tidak cocok. Nah. Siapa di kamar ini? Aning atau Xiao Yu? Ini kamar Xiao Yu. Xiao Yu ya? Baju.
Rambutmu juga tidak dirapikan. Kakak, aku baru merapikan rambut hari ini. Tidak tahukah aku hari ini menikah? Bunga. Ayo, Teman-teman, minum dengan senang hati. semuanya, maaf, hari ini sangat sibuk. Terima kasih sudah datang ke pernikahanku, bisa menikahi gadis secantik Xiaoyu. Sungguh keberuntungan besar. Ayo. Gelas ini, aku mewakili Xiaoyu menghormati kalian semua. Ayo bersulang. Selamat menikah, bos. Aku masih ada beberapa teman yang mencariku di sana. Kalian makan dan minum dengan enak ya. Baik, makan. Ayo, ayo, semuanya cicipin. Wah, Long Ye. wah, jangan panggil aku dengan sebutan Ye. Aku nggak sanggup. Wah, lihat deh mulutku ini. Ayah angkat. Haha, hari ini sibuk banget, pelayanan kurang. Saudara-saudara. Bisa nikahin 3 perempuan sekaligus, bilangnya pelayanan kurang? Ini berlebihan banget. Ini berlebihan banget. Rezeki nomplok ya. Ayah angkat, Anda nggak tahu, saya ini. Dari kecil sudah bandel. Anda menikahkan putri angkat dengan saya. Takutnya dia malah sengsara. Wei Minglun, kamu nggak menghargai King Long ini. Ya kon? Wah, ayah angkat, lihatlah perkataan Anda. 2 istri saya di rumah, tahu Nona Ji mau masuk rumah. Mereka merajuk dan mengancam bunuh diri, saya juga nggak ada pilihan. Ayah angkat, waktu baik sudah tiba, saya masuk kamar pengantin dulu. Kalian, makan minum yang enak ya. Pergi dulu. Dasar brengsek, hari ini aku pasti bunuh kamu. Istri. Hahaha, istri, pulang ya. Wei Minglun, kenapa kamu mabuk banget? Kenapa? Hari ini aku nikah 3 istri. Minum banyak dikit kenapa? Saka perempuan. Haha, naif. Gak semua pria itu baik. Gak semua orang bisa seperti Yosun, yang begitu menghargaimu. Wei Minglun, lepaskan aku. Aku salah menilaimu. Aku kira. Kira apa? Kira aku orang baik? Lalu pakai siasat perempuan, ya? Kasihan si Yosun di luar itu. Sekarang pasti lagi di semak-semak. Membidik kepalaku dengan pistol, kan? Aku nggak salah ngomong. Nona Ji. Kamu tahu dari mana? Long Ye kalian itu, nggak mau konflik langsung denganku. Makanya pakai kamu, putri angkatnya. Untuk menguji batas kesabaranku, ngerti? Omong kosong. Omong kosong atau bukan, kamu sendiri yang tahu. Kasihan si bodoh di luar itu. Dijadikan tumbal, harus lihat wanita yang dicintainya. Mesra dengan orang lain. Wei Minglun, kamu tidak boleh menyentuhnya. Ada apa? Kamu suka dia? Dia cuma sampah yang tidak punya apa-apa. Mana mungkin aku suka dia? Baik. Kalau begitu, aku akan menyuruh orang membunuhnya sekarang. Bernie. Lepaskan aku. Nona, jangan emosi dulu. Dengarkan aku sampai selesai. Kamu dan Long Ye itu ada transaksi, bukan? Transaksi ini, si brengsek di luar sana sama sekali tidak tahu, ya? Wei Minglun, jangan suka memutar balik fakta. Memutar balik fakta? Kamu janji pada orang tua itu untuk menikahiku. 2 kali, semuanya hanya untuk membunuhku, benar kan? Siapa yang mau kamu? HMPH. Kamu tahu Yosun menyukaimu. Dan orang tua itu tidak punya anak. Dia hanya perlu membunuhku untuk menyelesaikan tugas. Maka King Longbang akan menjadi miliknya. Yang kalian inginkan bukan pernikahan, tapi pemakaman. Aku, Wei Minglun, juga bukan orang yang bisa diremehkan. Aku tidak bisa diam di sini menunggu. Menunggu kalian membunuhku. Ah. Atau kamu pikir, di malam pernikahan ini, aku hanya akan sibuk bersenang-senang sendiri? Kamu rela menjual dirimu hanya untuk membantu si bodoh itu naik jabatan. Dia sama sekali tidak tahu, kan? Apa maksudmu? Apa aku belum cukup jelas? Sudah sampai segini masih bilang tidak suka? Tapi dalam seluruh rencana kalian, kalian melewatkan satu hal yang paling penting.
Aku tidak mengerti. Masih belum mengerti? Si brengsek di luar sana. Apakah dia aman sekarang? Wei Minglun, kamu tidak boleh menyentuhnya. Jangan emosi, Nona. Pertunjukan yang bagus. Masih ada di belakang. Bawa dia masuk. Wei Minglun, lepaskan Zhao. Apapun yang kamu mau, aku akan berikan. Nona, jangan kau penjelakan aku. Aku tidak mau kamu tertekan. Wei Minglun, aku akan membunuhmu. Yosun, jika aku tidak melakukan ini, ayah angkat tidak akan pernah memandangmu. Nona, kamu melakukan ini untukku. Bunuh aku, tapi aku bisa membunuhnya. Jika kau menyentuhnya sedikit pun, aku akan mengejar kau bahkan sebagai hantu. Sudah, ayo pergi. Apa maksudmu? Aku tidak ingin mengambil nyawamu. Ada apa? Sampai sekarang kalian berdua masih belum mengerti? Siapa yang membuat kalian berdua terjebak dalam situasi ini? Longye, kalian sama sekali tidak peduli. Dengan kalian? Wei Minglun, jangan mencoba memecah belah kami. Tidak, jangan bodoh setia. Kau bisa tanya 2 kali. Nona Ji yang dikirim untuk dinikahkan. Dia yang paling berhak berbicara. Benar. Dia tidak peduli dengan hidup atau mati kami. Bahkan jika misi gagal. Kami Samuel mati. ITU hanya urusan Mosai dan Dam. Tidak ada hubungannya dengan King Long. Ya, kegagalan tidak ada hubungannya dengan King Long. Jika berhasil, nyawaku yang diambil, Yosun. Tentang perlakuan tidak adil seperti ini, belum cukup kau alami? Nona, maafkan aku tidak bisa melindungimu. Sampai saat ini, aku masih apa yang disebut Nona. Di hatiku, Anda selalu Nona yang terhormat. Tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi ya. Apa yang kau katakan tadi hanya untuk memprovokasi kami? Yosun, cinta bisa melemahkan pahlawan. Dari tadi sampai sekarang, ini saat paling cerdasmu. Wei Minglun, kau mengabulkan permintaan kami. Apa syaratnya? Syaratnya sederhana, aku akan bantu kalian menguasai King Long Bang. Secara permukaan, kedua pihak kita tidak saling mencampuri. Tapi diam-diam, King Long harus tunduk padaku. Dengan sifat Longye, dia tidak akan membiarkan kami. Kami hanya bisa memberontak, beralih ke Wei Minglun. Kalau begitu, bersedia mengorbankan segalanya untuk Bos Wei. Wei Minglun, dari pemahamanku tentang Longye, dia pasti punya rencana cadangan. Apa maksudmu? Running Dan Xiaoyu, kau lebih suka yang mana? Mereka berdua. Kau hanya ingin menghina Qinglong. Jangan melibatkan dua wanita ini. Longye pasti tidak akan membiarkan mereka. Bos, ada masalah. Ditangkap oleh Longye. Sial. Berani menyentuh orangku, hari ini aku harus coba ganggu markas King Long. King Long, Wahahaha. Kebetulan lupa, ada 2 binatang liar di sini. Hari ini aku mau mencicipi. Wanita Wei Minglun. Rasanya seperti apa ya? Hei, kalian bilang. Wei Minglun bakal suka. Dia lebih suka yang mana dari mereka berdua? Tentu aku dong, Kak Ning galak banget. Bos pasti nggak bakal suka dia. Oak. Kalau gitu mulai dari kamu dulu. berani kamu. Bos pasti nggak bakal biarin kamu. Jengge ya. Wei Minglun sekarang aja belum tentu selamat. Apalagi mikirin kamu. Wahahaha. Basi. Aku percaya dia, bos pasti baik-baik aja. Hari ini, aku bakal kasih kalian tahu. Wanita Wei Minglun di tanganku. Bakal senengnya kayak apa? Wahahaha. Lepasin Xiaoyu. Bajingan, lepasin Xiaoyu. Lepas. Renning, Lepasin dia. berani-beraninya ganggu cewekku. Gua bakal habisin lo. Dasar sampah. Udah cukup. Zhou-sun, kalian berdua. Ayah, maaf. Aku nggak mau jadi alatmu lagi. Zhou-sun, dari kecil nggak punya orang tua,
Aku yang ngangkat dan besarin kamu. Sekarang kamu khianatin aku? Kamu cuma pengen kita Jadi bonekamu dengan sukarela. buat penuhin ambisimu. Percaya nggak aku bunuh kamu? Ayo sini. Orang-orang King Long udah pada berbalik ke kita. Nggak nyangka. King Long yang bijak seumur hidup. Tumbang sama anak-anak kecil kayak kalian. Salahin diri sendiri, perbuatan jahat kebanyakan. Yang ngurus. Dasar anak kecil. Siapa lo panggil pakai nama kakek? Geng King Long? Udah aku ambil alih. Longye kalian sudah jadi masa lalu. Hah, lu siapa? Mau mati ya? Berani berantem di wilayah kakek? Lu carry mati ya? Ternyata pakai kekerasan buat selesaikan masalah emang gampangnya. Tunggu aja lu. Tunggu orang King Long garing. Gua bakal hancurin lu sampai remuk. Sun Sepatan. Selesaikan orang ini. King Long Bang perintah. Yosun ngapain banyak bacot? Hancurin dia sampai jadi debu. Semua, hormat pada boss. APA? Nggak mungkin. Buka mata lu yang kayak anjing. Lihat baik-baik. King Long Bang udah diambil alih sama Boss Wei. Kalau mau hidup, buruan minta maaf. Dia Boss Wei. Boss Wei udah ambil alih King Long. Boss Wei. Gua salah. Deng boss sake yang manis-manis. Kita punya fashion show anime lengkap. Sekarang juga gua atur. Fashion show anime ada semua. Sekarang gua aturin. Gue bilang sama kalian, di luar sana. Promosiin gue gimana sih? Hah? Boss Wei. Sekarang gua panggil orangnya. Boss Wei, semua udah pada dateng. Tolong maafin gua. Kalian ini, cuma bisa hura-hura doang. Gak ada ide baru sama sekali. Cewek-cewek yang bagus. Mulai hari ini, kalian bebas. Pergi aja. Makasih. Kenapa bos? Mereka tuh sumber duit. Nggak boleh pergi. Bawa dia pergi. Oke bos. Bukan bos. Gak nyangka jadi bos. Gak nyangka bisa ambil alih King Long. Makin lama makin kuat. Hehe. Renning. Dasar lemah. Biaya operasi adik lu aja nggak bisa bayar. Ngapain sok jago? Cuma luka ringan, dibalut ampe 4 lapis. Urus sendiri. Bos, kenapa? Urusan Jiu King udah selesai. Tapi ini bikin gua ngerti satu hal. Wanita yang semakin cantik, semakin pandai menipu. Benar kan? Bos, apa kamu suka sama Nona Ji? Dia memang cantik, tapi orang yang aku suka bukan dia. Tenang, dia tidak akan menipumu lagi. Banyak yang sudah menipuku. Aku ada urusan, duluan ya. Aning, aku cuma ingin jadi orang biasa. Aku nggak mau jadi bos, kamu ngerti nggak? Bos, kamu ngomong apa sih? Ani nggak ngerti. Wei Minglun. Sudah. Nggak ada orang lain, berhenti berpura-pura. Aku tahu kamu mata-mata. Tapi aku nggak mau menyakitimu. Ayo. Pergilah.
Kamu ini kejam banget, mana mungkin mau melepas aku. Aku nggak tahu gimana jelasinnya, tapi ingat baik-baik. Aku bukan Wei Minglun. Aku cuma orang biasa, punya adik di rumah. Kamu bukan Wei Minglun? Lah kok wajahmu persis sama dia? Ceritanya panjang. Siap-siap mental ya, soalnya ini rumit banget. Aku curiga mereka melakukan operasi wajah padaku. Bahkan tubuh dan pita suaraku juga dioperasi. Aku ingat dulu nggak seganteng ini. Saya Pati Dalam, Kilyar. Aku Oh, Bausbizzer. panggil Renning ke sini. Sayap, kamu lumayan juga jadi bos. Mereka semua pada takut. Aku juga terpaksa. Sudah. Pergi. Ingat ya, harus balik buat nyelamatin aku. Tungguaku. Aku ini siapa sih? Bos, Anda cari saya? Sekarang nggak apa-apa, kamu boleh pergi. Bos. Jiang Xia pergi kemana? Apa kamu melepaskannya? Iya, Kamu tahu nggak dia orang dari tim khusus? Kamu melepaskannya? Kita hancur semua. sudah selesai ya sudah. Kenapa? Lagian yang kita lakukan juga bukan pekerjaan yang benar. Apa maksudmu? Cantik, apakah aku Wei Minglun? Kamu lebih tahu dariku. Sejak aku bangun, kamu langsung cuci otakku. Aku di atas, kamu di bawah, apa itu pengawal setia? Semua bohong, cuma mau bikin aku tenang. Biar aku mati menggantikan Wei Minglun. Tapi kalian nggak nyangka, kekacauan di sini. Semua beres karena aku. Jangan ngomong sembarangan di sini. Kamu memang Wei Minglun. Masih mau bohong? Oke, kalau gitu kita tes DNA. Lihatlah apakah aku Wei Minglun. Aku tahu kalian bisa main kuasa. Tapi apa kalian bisa ubah genetikku juga? Bos, jangan emosi. Pasti karena urusan King Longgang bikin panik. Terlalu emosi. Aku kasih tahu. Sekarang pikiranku sangat jernih. Ini kita bicarakan lagi di tempat lain. Ayo pergi. Kalian merancang jebakan buatku? Enggak takut kekacauan ini? Gak ada yang bersin? Lepaskan Jiang Xia. Kamu tahu nggak? Kamu sudah menghancurkan kita semua. Aku nggak peduli orang lain. Renning. Jangan pura-pura. Kalau bukan karena bos butuh kamu, aku sudah bunuh kamu. Sekarang, kita di perahu yang sama. Sebentar lagi nggak? Panggil Wei Minglun yang asli. Suruh dia yang atur semuanya. Kamu pikir bisa kabur? Selama aku masih hidup. Kamu pikir aku akan biarkan kamu pergi? Oke, ayo, tembak aku. Jangan terus desak aku. Jangan terus desak aku. Tembak? Aku suruh kamu tembak aku. Jangan terus desak aku. Wei Minglun yang dulu. Sebenarnya orang seperti apa? Dia sangat tegas. Tidak ada perasaan. Kalau begitu, sebelumnya kamu bilang dia sangat mesum. Benar tidak? Aku bilang orang itu adalah kamu. Itu semua hanya taktik sementara. Tidak usah menjelaskan. Kamu tahu,
Aku juga tidak ingin seperti ini. Sebenarnya yang paling tersakiti adalah aku yang terakhir. Apakah kamu menyukaiku? Wei Minglun, keluarlah kau. Sujud, Wei Minglun, keluarlah kau. Bos, tolong aku. Ada apa? Waduh, satu di kasur, satu di lantai. Bos, perlakuanmu tidak adil. Lin Xincheng, sebelumnya kamu bersekongkol. Dengan geng King Long, belum aku hitung. Hari ini kamu datang lagi membuat keributan. Tapi kamu melepaskan Jiang Xia. Bagaimana? Mau mati dan membawa saudara-saudara? Ikut mati? Bos, kami datang untuk cari uang. You can untuck Matty. Benar. Sudah. Tentang Jiang Xia, aku sudah punya rencana. Jujur saja, Jiang Xia adalah orangku. Aku menyuruhnya membawa bukti palsu kembali, jadi kita bisa menjatuhkan geng King Long, biar mereka yang jadi kambing hitam. Wei Minglun, kau bohong. Aduh. Bos, tolong aku. Bos. Xiao Yu. Mimpi buruk ya? Bos. Ayo. Minum air. Bos, terima kasih sudah menolongku. Jangan ngomong bodoh, tidurlah. Tanganmu masih sakit? Bodoh, coba kau yang kena pisau. Tidak apa-apa, hanya luka ringan. Tanganmu dibalut siapa? Kakning ya? Aku lihat. Balutannya tidak bagus, aku bisa balut ulang. Pelan-pelan, sakit. Kamu memang tidak menyukaiku, aku akan cari yang kamu suka. Xiao Yu. Sialan. Pokoknya aku cuma tumbal. Hidup hari ini saja, besok urusan nanti. Xiao Yu, jangan marah lagi ya. Xiao Yu, jangan asal dengar omongan orang. Renning, kok kamu datang? Aku di sini jagain kamu. Nggak boleh pergi. Kalian ini jagain aku apa ngawasin sih? Ini jelas-jelas lagi ngetes aku. Terserah kamu mau mikir apa. Baik, aku janji malam ini nggak pergi. Terus besoknya gimana? Besok pagi kamu harus ke rumah sakit, jenguk adekku. Aku nggak tahu kondisi dia habis kecelakaan dan operasi. Nggak boleh. Kamu nggak boleh keluar. Kamu beneran mau aku gantinin Wei Minglun mati? Wajahmu yang sekarang ini banyak mata-mata. Tahu? Setidaknya di sini, aku masih bisa lindungin kamu. Cuma mau lindungin aku doang? Ini tugasku. Aku akan selalu lindungin kamu. Sampai aku sukses jadi tumbal, ya? Bukan. Aku tahu. Bos, Siapa yang suruh masuk? tadi malam ngapain aja sama kakak Ning? Enggeku. Gak ngapa-ngapain. Jangan banyak nanya. Kurang tahu itu buat kebaikanmu. Aku duluan ya. Kakning. Bos beli mobil baru, kita jalan-jalan yuk. Nggak usah deh.
Xiao Yu, kau asal ambil barangku sih? Kembalikan. Dasar pilih kasih. Aku kan juga istri sah bos. Kenapa bos nggak pernah mau temenin aku malam-malam? Dasar, makin keterlaluan. Nggak mau ribut lagi. Aku mau jalan-jalan. Kamu niat banget mau cari adikmu, ya? Masa iya nggak? Aku harus pergi. Oke, boleh pergi tapi aku ikut. Dan kamu cuma boleh lihat dari jauh. Iya, aku nurut aja. Aku ingat di sini, nggak mungkin salah. Permisi suster, pasien ranjang 19 di mana ya? Ranjang 19. Itu tuh yang kecelakaan beberapa hari lalu, nunggu operasi. Maaf, Pak. Privasi pasien di sini. Tidak bisa sembarangan diungkapkan. Apa maksudnya sembarangan diungkapkan? Privasi apa? Kamu perawat apa sih? Maaf ya, Apa maksudnya tidak bisa diungkapkan? Aku tanya, kamu siapa sih? Kamu perawat apa sih? apa sih? Apa kamu salah ingat? Kamu sama sekali tidak punya. Ayolah, Tidak mungkin. Kami tumbuh besar bersama. Aku mungkin lupa banyak hal, tapi tidak mungkin salah tentang ini. sudah, kita berdua keluar terlalu berbahaya. Cepat kembali. Kenapa kamu terus menghalangiku mencari adikku? Apa kamu tahu sesuatu? Aku hanya khawatir padamu. Khawatir? Jangan bohongi dirimu sendiri. Kamu tahu, saat berbohong, kamu bahkan tidak berani menatap mataku. Aku benar-benar tidak tahu. Renning, sampai sekarang kamu masih membohongiku. Apakah perasaanmu padaku tulus? Atau semalam kamu hanya membohongiku? Aku tidak. Baik, kalau begitu katakan padaku, apakah kalian menyakiti Juing? Seharusnya tidak bisa disebut menyakiti. Apa maksudnya, seharusnya? Menurut informasi yang kudapat, dia sudah sembuh dan keluar dari rumah sakit. Baguslah. Aku ingat alamat rumahnya. Aku akan pulang untuk mencarinya. Tidak boleh. Aku hanya ingin melihatnya sebentar, agar hatiku tenang. Jangan paksa aku, ya? Aku beritahu kamu, aku harus menyelidiki hal ini sampai tuntas. Dia sudah dijemput kakaknya. Akulah kakaknya. Aku mengerti. Apa kalian gila? Kalian berani membiarkan Wei Minlu memakai wajahku untuk menjadi kakak Juing? Bos tahu batasannya. Agar tidak menimbulkan kecurigaan. Dia tidak akan menyakiti Juing. Maaf, Membiarkan orang seperti itu hidup bersama adikku? dia tidak tertarik pada wanita. Tapi dia tetap seorang pria. Aku dan kalian, orang-orang yang hidup di ujung pisau, benar-benar tidak bisa akur. Renning, kita berdua memang bukan satu jenis. Yusu, Maaf. Aku harus pergi. Aku mohon, jangan ikuti aku lagi. Xiaoying. Tuan, siapa Anda? Xiaoying, aku kakakmu. Aku Jusu, aku tahu apapun yang aku katakan. Kamu tidak akan percaya, tapi aku tidak punya waktu untuk menjelaskan. Lepaskan aku, kamu menyakitiku. Maaf, Xiaoying. Kalian tidak sembarangan, kamu berbahaya. Kamu harus segera ikut aku. Kakak, Cepat pergi, cepat. lepaskan aku. Xiaoying, sembunyi di belakang kakak. Wei Minglun. Kamu brengsek. Kamu menyuruhku mati untukmu, sudah cukup. Sekarang kamu juga ingin menguasai adikku? Dari mana kamu datang? Apa yang kamu omongkan? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Akulah kakak Xiaoying. Kamu menyakiti Xiaoying. Aku akan melawanmu. Tuan, jika kamu tidak pergi, aku akan melaporkan ke polisi. Kak, ayo cepat laporkan ke polisi. Aku takut. Xiaoying, aku Jusu. Akulah kakakmu. Aku belum pernah melihat orang gila sepertimu.
Aku tidak mengenalmu, pergilah. Xiaoying, Jika kamu tidak pergi, kami akan melaporkan ke departemen khusus. Jangan-jangan kamu buronan yang punya catatan kriminal, aku peringatkan kamu. Jangan ganggu adikku, Xiaoying. Atau, aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Wei Minglun. Kamu brengsek. Kak, aku tidak enak badan. Xiaoying, Jangan sentuh adikku. jangan memprovokasinya dulu. Xiaoying sejak kecil jantungnya tidak baik. Apa yang dia katakan? Bagaimana dia tahu jantungku tidak baik? Siapa Wei Minglun itu? Siapa tahu orang gila ini, omongannya tidak jelas. Ayo cepat laporkan ke departemen khusus, pergi. Baik, aku pergi. Wei Minglun, aku peringatkan kamu. Jika kamu berani menyakiti Xiaoying, aku tidak akan memaafkanmu. Cepat pergi. Kakak Xiaoying akan membawamu pulang, ayo. Jika Juing bertemu dengannya, pasti akan merusak rencanaku. Sekarang, aku tidak bisa berjalan di bawah sinar matahari. Sarang penipuan ternyata menjadi satu-satunya tempat berlindungku. Sebenarnya, di manakah rumahku? Dalam operasi penyamaran ini, terjadi sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Kasus penipuan besar akan segera ditutup, kami sudah menemukan buktinya. Apakah masih ada masalah? Aku kira Wei Minglun yang berada di sarang penipuan. Bukan Wei Minglun yang asli, bos. Apa maksudmu? Wei Minglun ini bertindak sangat aneh, bahkan membebaskanku dengan tangannya sendiri. Dan memberiku bukti kejahatan. Kalian bilang aneh kan? Masih ada hal seperti ini? Wei Minglun ini bahkan memikirkan cara seperti ini, apa yang dia inginkan? Jadi aku curiga, ini adalah trik yang tidak akan olah. Wei Minglun asli untuk melarikan diri. Yang palsu tidak akan bisa menjadi asli. Aku harus membuatnya menunjukkan kebohongannya. Yakin? Baik. Bos, ada masalah. Wei Minglun kabur. Dan sendirian, warga sudah melaporkannya kepada kami. Semua bergerak. Target Wei Minglun. Bos, Kenapa kamu masih mengikutiku? tidak ada waktu untuk banyak bicara. Sekarang ada orang yang mengejarmu. Ikut aku. Apa yang terjadi? Ayo pergi. Bos. Inspektur Jiang, Anda datang. Aku bilang, bisnis kami ini semua legal. Kami tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Bukan karena itu, kami ke sini untuk mencari seseorang. Tolong minggir, jangan menghalangi pekerjaan kami. Hey Inspektur Jiang. Cari orang? Silakan masuk. Sudah ketemu? Ini ruangan terakhir. Aku tidak percaya dia bisa punya sayap dan terbang. Jangan bergerak. Angkat tangan. Inspektur, apakah perlu seperti ini? Kami senior rakyat biasa. Nyanyi lagu kenapa? Ayo semua terus nyanyi. Ayo ayo. Aku lihat siapa yang berani nyanyi. Kamu duduk. Inspektur, ada kamar mandi lagi. Ada orang? Ah, keluar. Nggak ada orang. Di dalam cuma ada cewek lagi ganti baju. Puper. Bos, keluar aja. Orang-orang udah pergi. Sudah capek ya? Bisa membantu bos adalah kehormatan bagi saya. Bos. Ah, hidung kamu. Ah, nggak apa-apa. Suruh mereka semua pergi dulu. Sayap. Semua orang udah pergi.
Boss. Bos, kamu ganteng banget. Boss. Ayo pergi, bos. Untungnya KTV ini masih dalam wilayah kekuasaanku. Iya, terima kasih sudah bekerja sama tadi. Nggak usah terima kasih. Kalau bukan karena ide kamu, kita berdua nggak mungkin bisa keluar dengan selamat. Iya, aku harus minta maaf atas ucapanku sebelumnya. Aku bilang, kamu di atas aku di bawah, kamu nggak perlu. Ya masa aku? Apa maksudmu kamu di atas aku di bawah? Itu hubunganmu dengan Wei Mingwen. Nggak ada hubungannya dengan perjanjian kita berdua. Asal kamu mau, ini juga bisa jadi perjanjian kita berdua. Kamu ngapain sih? Maksudmu apa? Barusan kamu bisa saja minta tolong ke Jiangxia. Tapi kamu nggak. Karena aku. Kamu mau lepaskan aku, kan? Renning, aku nggak tega kamu mati. Jadi sekarang, kita benar-benar sekutu. Siaing udah baik kan? Omongan orang gila tadi. Jangan dipikirin. 2 hari ini aku nggak masuk kerja. Aku temenin kamu di rumah. Kak, kamu udah nemenin aku lama banget. Jangan temani aku lagi. Besok, kamu tetap pergi kerja. Jangan khawatir tentang rumah. Belum sampai kita kelaparan. Rumah sudah hampir tidak punya makanan. Kakak, jangan urus aku. Aku bisa sendiri. Membantu menyelamatkan Juing sudah cukup. Aku juga harus bantu Jusu, si brengsek itu, untuk kerja. Baik. Operasi ini jauh lebih sukses dari yang kubayangkan. Bos, operasinya sangat sukses. Hanya saja, Jusu punya adik perempuan. Operasi ini butuh biaya. Jika uang ini keluar dari perusahaan, akan mencurigakan. Berapa biaya operasinya? Jusu ini, aku kira. Aku bisa langsung membiarkannya mati di meja operasi. Siapa namanya? Yu Ying. Nyawa Juing ini, anggap saja sebagai bayaran untuk wajah ini. Terlalu banyak akan mencurigakan. Bos, ambil jam ini dulu untuk darurat. Kilyar. Bahkan kulit busuk Jusu ini Aku, Wei Mingluen. pasti bisa bangkit kembali. Lihat berapa harganya. Apa maksudmu? Ini jam Mua Bernalai Jutan. Kamu hati-hati. Sekarang bahkan tidak setengahnya. Apa maksudmu? Sak Bernie, orang yang datang ke sini. Setengah kaki sudah masuk kuburan, masih nawar? Dasar sampah. Aku akan masukkan kamu ke kuburan dulu. Wah, gimana? Atau cari tempat lain, paham apa itu? Pasar penjual? Jadi berapa harganya? Kasih harga. Hanya 1 juta. 1 juta. 100.000. Jual cepat, 200.000. Tidak boleh kurang. Dasar miskin. Kamu juga tahu aku ini sampah. Nyawa tidak berharga. Apa yang bisa kulakukan, aku juga tidak tahu. 20, aku ambil sekarang. Kakak sudah banyak membantuku. Aku juga harus cepat bangkit. Tidak boleh terus terperak. Tenang, cari uang kan? Besok aku langsung kerja. Benar-benar harimau jatuh, diinjak anjing. Jusu ini ngapain sih? Pantas saja sudah tua masih jadi karyawan kecil. Aku sampai bertukar wajah dengan sampah seperti ini.
Kemampuan kerja anak ini tiba-tiba meningkat drastis. Manajer, dengan proposal ini, aku pasti bisa memberikan perusahaan. Dapatkan beberapa juta lagi, Xiaoju. Aku akan tunjukkan ke bos, kamu pulang dulu ya. Tunggu apa lagi? Aku akan bicara dengan bos sekarang. Bos sedang rapat, pulang dulu dan tunggu. Aku akan panggil kamu setelah bos keluar. Rencana sebaik ini, tentu hanya aku yang bisa. Boss Wang. Rencana ini jelas aku yang tulis. Kenapa dianggap sebagai milik Jiang Yang? Hei Xiaoju, ini aku yang tulis. Jangan salah tuduh, Jiang Yang. Berani mencuri rencanaku? Siapa yang mencuri? Ini aku yang tulis, jangan berantem di kantor. Kalau mau berantem, keluar. Maaf Boss Wang. Anak buahku tidak tahu diri, mengganggu suasana Anda. Justru kalau kamu mau kerja ini. Sekarang ikut aku. Kalau kamu sentuh aku lagi, aku pinu kamu, Jusu. Kalau tidak mau kerja, pergi. Aku akan pergi sendiri. Kapitalis anjing. Akan kubunuh kalian semua. Penjahat tetap penjahat. Uang minum saja tidak punya. Itu dia, jangan biarkan dia lari. Kalian siapa? Kakakmu berhutang pada kami, kamu jadi jaminan. Hutang? Kakakku bukan orang seperti itu. Tolong. Bawa dia ke mobil, malam ini aku coba dulu. Aku duluan. Tolong. Kak. Kak, ampun Kak. Kamu benar-benar hebat, Kak aku salah, jangan pukul lagi. Salah, berani ganggu adikku? Kalian binatang, sampah. Kak, aku salah besar. Kalau tahu kamu jago, kami tidak akan berani menagih. Kak, salah. Kak, jangan pukul lagi. Kalau dipukul lagi bisa mati, mereka tidak apa-apakan aku. Salah Kak, baiklah. Hari ini lihat adikku. Aku maafkan kalian, terima kasih. Kak, jangan marah. Kita pulang ya. Ya baik. Ayo, terima kasih Kak. Sakit tidak? Aku perlahan. Tidak apa. Luka Kessel ini bukan masalah. Kak, kapan kamu berhutang di luar? Hutang dari bisnis. Kita sudah bersama setiap hari. Mana pernah dengar kamu bisnis apa? Aku, di luar, punya utang judi. Jadi, kamu mau jual aku buat bayar utang? Bukan, Xiaoying. Jangan nangis dong. Sejak kapan kamu kecanduan judi? Aku ngibul, bohong. Sebenarnya waktu itu kamu operasi, makanya aku minjam uang mereka. Masalah sebesar ini, kenapa kamu tanggung sendiri? Kenapa nggak diskusi sama aku? Ini semua salahku, bikin keluarga susah. Besok aku cari kerja, cari uang buat bayar utang. Kamu baru operasi, nyaris mati. Ngapain bayar utang? Tapi keluarga susah begini, aku nggak bisa diam saja. Udah, jangan ikut campur. Kamu fokus istirahat di rumah aja. Masalah uang, biar aku yang urus. Tapi aku juga mau. Jangan tapi-tapian. Cuma pecundang yang ngandelin wanita bayar utang. Kak belakangan jadi. Beda banget? Oh ya? Ada. Apa yang beda? Kak, apa karena utang keluarga, bebanmu terlalu berat? Kamu berubah total jadi orang lain. Dan, kapan kamu bisa berantem? Itu juga jago banget. Aku lagi stres berat, makanya agak emosional. Itu, cuma kelihatannya doang, aslinya cuma gaya-gayaan. Aku sengaja belajar sama teman kantor. Ini semua salahku. Xiaoying. Percaya sama kakak nggak apa-apa. Aku akan menangkan kembali semua yang Jusu hilangkan.
Jusu, kamu mau ngapain? Boss Wang, Casey aku 2 hari. Proyek Boss Luo. Biar aku yang kerjain. Jiang yang aja nggak bisa. Masa kamu bisa? Aku jamin. Kalau gagal, aku langsung keluar dari perusahaan. Kamu berani bikin pernyataan kayak gini? Kalau keluar, nggak ada pesangon sama sekali. Bos Wang, tunggu saja hasilnya. Gimana kabar yang kalian selidiki, Kak? Bos Luo tiap ada waktu. Langsung kesini biar bersenang-senang. Bos Luo itu mainnya gila. Nggak bakal berhenti. Sebelum perempuan itu rusak atau hancur. Mainnya beneran gila. Jenis hidung belang gini paling gampang ditaklukin. Nanti saat dia mabuk, kita foto dia 8-10 kali. Bukankah itu jadi senjata kita? Hebat. Pergilah. Bawa ini, kirim ke tamu di kamar 777. Baik. Ini kan adik bos? Sini. Gawat, ini seperti domba masuk mulut harimau. Cepat beritahu bos, ayo pergi. Pak, saya Kellyur dulu. Jika butuh sesuatu, panggil saya lagi. Adik ini lumayan. Bos Luo kami, suka yang seperti ini. Sini. Jangan sentuh aku. Ayo sini. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Adik ini benar-benar bagus. Manajer kalian memang jago memilih orang. Manajer menyuruhku masuk mengantar barang, aku harus kembali bekerja. Manajer menyuruhku masuk untuk menemaniku bermain air. Bersama-sama. Jangan sentuh aku. Kalian berani memperlakukanku seperti ini, kakakku tidak akan membiarkan kalian. Lepaskan kakakku. Dasar kau. Kakak. Kalian berkomplot menjebakku, ya? Apa mereka menyakitimu? Kakak. Aku bini mereka. Kakak, jangan. Kita pernah bertemu. Jiang Yang adalah manajer kalian? Kita pernah makan bersama. APA Kau ITU. Xiao Zhu? Ah, masalah kecil. Perlu sampai main fisik? Orang seperti kalian, aku sudah sering lihat. Jangan bilang sekarang kau tertarik pada adikku, kalian mau naikkan harga, ya? Tunang, tertarik pada adikmu adalah keberuntungannya. Aku pasti akan memperlakukannya dengan baik, proyek perusahaan kalian. Sekarang juga ku setujui, besok kita tanda tangani. Kau mau aku jual adikku? Jual adik di sini. Jual istri, jual anak, banyak yang mau. Kakak, jangan. Kau mau aku jual adikku? Di sini. Jual istri, jual anak, banyak yang mau. Kakak, jangan. Dasar kau hila. Berani memukulku? Proyek 80 juta ku berikan padamu, kau berani memukulku? Siapa yang mau tanda tangan dengan sampah sepertimu? Dasar orang miskin tidak tahu diri. Jangan sampai kau menyesal. Menyesal apa? Menyesal nggak memukulmu sampai mati? Minggir. Kak, ayo kita pulang. Kak, kenapa sekarang kau jadi begitu emosional? Berantem gak bakal menyelesaikan masalah. Bajingan-bajingan itu emang pantas dipukuli. Semuanya memang pantas dipukuli. Kamu memukul bos Luo, nggak apa-apa? Masa aku harus lihat dia mengganggumu? Aku lagi-lagi jadi bebanmu. Xiaoying, kok kamu bisa tertipu? Manajer KTV buat kerja part-time? Ini jelas-jelas ibu dan muda. Aku memang mudah ditipu. Tapi aku juga pengen bantu meringankan beban keluarga. Nggak bisa sepenuhnya salah dia, coba tenangkan dulu. Nggak apa-apa, lihat, aku baik-baik saja kok. Uang pelan-pelan akan ada, percayalah sama kemampuan kakak, sial. Aku beneran nganggep dia adik sendiri. Kak. Makasih. Udah gede masih cengeng. Aku beliin makanannya. Udah, aku aja yang pergi. Gimana kalau beli bakso kerang? Aneh, Kak dulu paling benci makan bakso kerang. Oak. Aku bakal bikin semua yang nyakitin aku membayar. Nomor virtual plus voice changer, balik lagi ke pekerjaan lamaku. Lebih mudah dikerjakan. Halo, ada paket yang perlu diklaim. Silakan klik link di SMS. Masukkan kode verifikasi kami, sebentar ya.
Akan kami kirimkan, ikuti langkah-langkahnya. Bosen banget, ribet amat. Udah aku lakukan. Mana refundnya? Akan masuk dalam 1-3 hari kerja. Semoga harimu menyenangkan. Bagus. Ikanakina. Woi. Ini bukan si Ju yang ngasih janji. Militernya? Kenapa masih belum? Bersin barang-barang dan pergi. Nunggu kami usir? Ju, Catania. Adikmu sampai jual diri buat bayar utang. Saran aku, jangan asal ngomong tanpa bukti. Waduh, sampai segitunya miskinnya? Kalau mau, kirim foto. Adikmu, kalau aku suka. Aku bisa perlakukan dia baik, jadi kakak iparmu. WK. Bos Jiang, kau benar-benar tidak punya batas. Apa yang kalian bicarakan? Kamu lihat sendiri. Tidak, ini tidak benar. Aku tidak pernah Memberitahu Bos Luo. tentang dokumen rahasia kita. Apa ini ulahmu? Aku bahkan tidak pernah pegang handphone MU. Bagaimana aku bisa memanipulasi? Catatan obrolan itu ditemukan di handphone Bos Luo. Bos Luo, kau sudah merencanakan ini dari awal. Mendekati Bos Luo hanya untuk menjebakku. Jiang Yang, buktinya sudah jelas. Kamu masih saja membantah. Jiang Yang, tempat kami kecil, tidak sanggup menampung orang seperti mau. Silakan pergi. Zhu Su, brengsek. Aku tidak akan berhenti sampai padamu. Jusu berhasil menangkap pengkhianat di perusahaan. Pekerjaan Jiangyang akan kau gantikan. Kalian harus bekerja sama dengan Mener Ju. Untuk menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik, Kembalikan ke pemiliknya. sudah kubilang, aku Wei Minglun. Tidak mungkin menjadi pecundang. Kakak, kamu sudah pulang. Xiaoying, aku punya kabar baik. Kak, aku belikan luo sifen untukmu. Aku ambil dulu. Bagus, aku sedang lapar. Kakak, coba cicip sedikit. Bau sekali. Cicip sedikit, cicip sedikit. Jangan dekat-dekat. Lebih baik aku mati kelaparan daripada makan. Makanan seperti ini. Enak banget, loh? Benar-benar. Tidak punya selera. Xiaoying, aku kakakmu. Aku Jusu. Aku tahu apapun yang kukatakan. Tidak akan kau percaya. Tapi aku tidak punya waktu untuk menjelaskan. Kamu dalam bahaya. Kamu harus ikut aku sekarang. Lepaskan adikku. Ternyata dia bukan kakakku. Kak, Lucifenmu. Sumpitnya. Xiaoying, kenapa kamu tidak menambahkan Bumbu tambahan? Bumbu tambahan apa? Hanya semangkuk luosifin. Mana cukup? aku dapat promosi? Kamu senang? Tentu saja. Kakak dapat promosi, kita tidak perlu lagi hidup susah. Sebenarnya, aku tidak suka hidup susah. Tapi setelah lama menjalaninya, aku mulai terbiasa. Xiaoying, aku mau tambah 1 mangkok lagi. Oh, baiklah.
Adikku yang manis. Kamu telepon siapa? Kamu punya ini? Rupanya kamu sudah siap. Ini aku temukan di kamar. Siapa kamu sebenarnya? Di mana kakakku? Bisa menembak, adikku? Arahkan padamu. Tidak sulit. Kamu berbeda denganku. Lebih baik jangan sentuh ini. Jangan mendekat lagi, atau aku akan menembak. Aku akan menembak jika kamu mendekat lagi. Kesempatan hanya sekali. Jika terlewat, habis. Sekarang senjata ada di tanganku. Aku yang akan menembak. Di mana kamu menyembunyikan kakakku? Dia sekarang lebih nyaman daripadaku. Kamu gila. Ada orang? Aku akan buka pintu. Jika kamu masih ingin melihat kakakmu, Bertingkahlah yang baik. Tuan Zhu. Saya detektif Jiangxia dari tim khusus. Mau kerjasamanya dalam penyelidikan. Detektif, aku dan adikku adalah warga baik. Apa yang perlu diselidiki? Nona Ju juga ada? Kebetulan, saya ada pertanyaan. Mohon Tuan Zhu menunggu di luar. Silakan masuk. Tunggu sebentar, detektif. Adikku agak penakut. Harap detektif tidak menakutinya. Tenang, saya tahu batasannya. Terima kasih, detektif. Nona Zhu. Jusu adalah kakakmu? Apakah kamu menyadari? Ada yang aneh dari kakakmu belakangan ini? Aku tidak menyadarinya. Apakah ada yang mencurigakan? Aku selalu tinggal bersamanya. Tidak ada yang mencurigakan. Baik, sepertinya aku terlambat. Detektif, tidak melanjutkan pertanyaan? Sudah tidak perlu lagi. Terima kasih. Detektif. Sudah selesai bicara. Aku lihat adikku wajahnya tidak enak. Mungkin hari ini cukup sampai di sini. Sebelum aku masuk, ekspresi adikmu. Sudah tidak enak. Seharusnya bukan karena aku. Hanya kakak adik yang sedang bercanda. Kalau begitu aku tidak mengganggu lagi, aku pergi dulu. Oh ya. Kalau Jusu mengganggumu lagi, ingat bilang padaku. Dia yang menggangguku mungkin. Kalau begitu aku pergi dulu. Kalian juga suka ini? Kebetulan aku lapar. Ini adik yang pirantaku. Xiaoying, kakak tidak mengeluh. Bilang masakannya tidak enak, jangan marah sama kakak. Aku pergi ya, hati-hati. Kamu benar-benar makan. Di mie kamu taruh apa? Cuma beli obat bius sedikit. Kamu tahu tidak? Obat bius seperti ini bisa punya efek seperti itu. Kamu lepaskan aku, kamu sadar sedikit. Kamu mau kemana? Jiangxia mungkin masih di luar. Bukannya kamu mau laporkan aku ke polisi? Kenapa masih peduli padaku? Itu urusan nanti, kamu sekarang sangat berbahaya. Adikku yang baik. Kamu khawatir aku keluar berbahaya, atau takut aku keluar? Mengganggu orang lain. Bukan. Wajah kakak ternyata, kamu pakai untuk hal seperti ini. Sangat menjijikkan. Kamu keluar, kunci aku di dalam kamar, jangan masuk. Killiar. Kamu bagaimana? Aku tidak bisa keluar. Kamu tidak perlu peduli padaku.
Dengan begitu kamu aman. Juing, kalau kamu mau bertemu kakakmu, jangan main-main. Tidak menyangka, aku ternyata bisa jadi lemah hati. Mengikuti petunjuk Juing. Ada temuan penting, ini. Baru yang asli Wei Minglun. Ini sebenarnya bagaimana, kalian sekarang? You can Jusu yang asli. Dia hanya memakai wajah Jusu. Dan identitas aslinya adalah Boss Penepu Wei Minglun. Jika yang ada di depan kita adalah Wei Minglun, lalu kemana Jusu yang asli? jika tidak salah tebak, Jusu yang asli sedang berada di markas penipu, menunggu untuk menjadi Kambing hitam Wei Minglun. Ini terlalu kacau, kita harus menghentikan drama ganti wajah ini. Semua, periksa perlengkapan. Kakak, Minggir, ayo minggir, minggir. aku hampir mati lemas. Hei, bagaimana dengan tugas yang kubebankan pada kalian berdua? Sudah ketemu? Wei Minglun kali ini pergi menemui Sirang. Wanita bernama Juing. Wanita ini masih muda, sebelumnya pernah mengalami kecelakaan. Kapan dia mulai dekat dengan seorang wanita? Aku juga menemukan. Wei Minglun kali ini pulang dengan muka tertampar. Tidak mungkin. Aku harus menemui wanita ini. Kakak Cheng, kamu pergi dulu, kami yang menahan di belakang. Pergi. Kamu siapa? Apa yang kamu inginkan? Hanya ingin bicara sebentar dengan kakak baikmu. Kakak, benarkah itu kamu, Kak? Kakak, Lin Xincheng, jika ada masalah, hadapi aku. Lepaskan dia sekarang. Kupikir siapa, ternyata kamu si palsu. Jangan banyak bicara, lepaskan dia. Berani, rebut saja. Kamu sebelumnya hanya beruntung bisa menyamar sebagai Wei Minglun selama ini. Tapi sekarang, teman-teman tidak mengakui kamu si palsu. Apa yang kamu omongkan? Hei, Renning, apa untungnya kamu bersama si palsu ini? Lebih baik ikut aku. Jadi pacarku. Lin Xincheng, aku suka siapa, itu bukan urusanmu. Kalau begitu, Aku terpaksa mulai darinya. Zheng Gan. Aku bunuh kamu. coba saja. Ayo. Aku beritahu, penderitaan yang kalian berdua lakukan padaku. Aku akan membalasmu 2 kali lipat. Lin Xincheng, apa sebenarnya yang kau inginkan? Lempar pisau itu. Berlututlah dan menggonggong seperti anjing. Mimpi. Renning, jangan dengarkan dia. Kau bilang, wajah cantik seperti ini kalau sampai berlubang. Jadi hantu pun akan dijauhi, ya? Lempar. Renning, jangan berlutut. Lin Xincheng, wanita milikku. Adikku, tidak perlu kau ikut campur di sini. Kau mengakui ini adikmu? Berarti kau bukan Wei Minglun. Ah. Lin X Ian Cheng.
Yang tidak tahu, bakal menjara kau sangat sisha padaku. Wei Minglun, bukankah kau mencariku? Aku Wei Minglun, sudah datang. Setidaknya kau tidak mempermalukan wajah ini. Tapi, orang kepercayaanku. Kapan berubah jadi wanitamu? Bos, Wei Minglun, urusan kita akan diselesaikan nanti. Yang paling penting sekarang, selamatkan adik dulu. Tidak perlu kau ingatkan. Cheng Ziai. Ada masalah, hadapi aku. Jangan melampiaskan pada wanita. Wah, pada berkumpul semua ya. Bagus, kalau sudah datang jangan pergi. Jangan salahkan kami yang banyak mengeroyok yang sedikit. Kakak, kalian cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Serang, jangan biarkan satu pun lolos. Siapa bilang kami sedikit? Bos, lihat siapa yang kubawa. Banyak mengeroyok sedikit, pikir King Long Bang tidak ada orang? King Long siap diperintah bos, tanpa keraguan. Tak kusangka kau benar-benar punya bakat jadi bos. Serang. Lin Xin Cheng, jangan mendekat. Langkah lagi, semua akan mati. Lin Xin Cheng, lepaskan adikku. Lepaskan, aku akan membunuhmu. Jangan bergerak, Wei Minglun. Trik kepompong emas MU cukup bagus. Lin Xin Cheng, kau gila. Aku punya yang lebih gila lagi. Wei Minglun, aku beritahu kamu. Yang paling aku benci adalah kamu. Sok jagoan, merasa paling hebat. Aku bilang, aku tidak terima. Aku ulangi sekali lagi, lepaskan dia. Buruan. Sepertinya kamu sangat peduli ya. Hanya saja tidak tahu, kamu menganggapnya sebagai adik. Atau sebagai sesuatu yang lain. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Wei Minglun, kenapa aku sangat menyukaimu? Wajahmu yang panik dan takut. Lin Xin Cheng, jangan main-main di sini. Kamu tidak bisa kabur. Lin Xin Cheng, ayo kita bicara baik-baik. Lepaskan adikku dulu. Kakak, sebelumnya aku salah menuduhmu. Xiao Ying, Kalian berdua sedang main drama reuni kakak adik ya? Lin X Ian Cheng. Sentuh dia lagi, aku bunuh seluruh keluargamu. Baik, tidak main lagi, Wei Minglun. 5 menit, 5 juta, transfer ke rekening luar negeriku. Aku jamin tidak akan ikut campur urusan kalian berempat. Baik. Ingat kata-katamu, aku sekarang bersiap. Halo. Siapkan 5 juta sekarang juga. Aku butuh sekarang. Apa yang kamu lakukan? Apa lagi yang kamu lakukan? Kamu gila ya? Kamu benar-benar pikir. Kamu memegang senjata? Cukup kompak juga. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Terima kasih. Wei Minglun, apa sebenarnya yang kamu lakukan pada Xiao Ying? Semua orang jangan bergerak. Letakkan senjata, angkat tangan ke atas kepala. Wei Minglun.
Wei Minglun, tunggu sebentar. Aku tanya, saat operasi, kakakku sudah tidak ada. Kamu tidak perlu membantuku, kenapa kamu membantu? Itu rencanaku sendiri, tidak ada hubungannya denganmu. Lalu kenapa kamu setuju memberikan 5 juta itu? Aku pikir aku sudah tidak punya hak untuk menjawab pertanyaan itu. Untuk menghindari hukuman hukum, rela menjadi orang lain. Tidakkah kamu lelah? Jangan lagi hidup di ujung pisau. Hidup orang biasa. Kamu juga bisa hidup dengan baik. Kamu tidak marah padaku? Aku menunggumu kembali. Akan kuberitahu langsung padamu. Baik, Wei Minglun, waktunya sudah habis. Ayo pergi. Pergi. Sudah aku bilang, panggil aku Aning. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Baik. Aning. Maaf. Membuatmu dan Juing terlibat. Aning, sebenarnya aku. Ada beberapa hal yang harus kuselesaikan. Aku bilang pernah melihat orang sebodoh kedua kakak beradik ini. Mungkin mereka benar-benar rela. Siapa yang bisa mengurai dendam di dalamnya? Ayo pergi. Aning, terima kasih. Berapapun lama, aku akan menunggumu kembali. Kakak ipar, kamu sudah kembali. Kami menunggumu untuk makan. Masak apa yang enak? Bakmi kuah baru matang, coba sedikit. Apa ini? Bau sekali. Wah, enak banget, coba sedikit. Tidak bisa, terlalu bau.